Puji Tuhan, saudara-saudara, kita ketemu lagi dan kita akan membahas dari firman Tuhan. Sebelumnya, saya mau ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Tuhan, sekarang kami akan dengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Engkau yang memakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan. Dan biarlah urapan Allah ada di atasku, ya Tuhan Yesus. Memberkati anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus semua dilakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 2 ayat 1-5. Efesus 2 ayat 1-5 saya akan bacakan buat kita semua. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati dan oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita menerima atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, semua manusia mati akibat pelanggaran dan dosa, mati secara rohani. Demikian juga demikianlah umat manusia, semua secara rohani mereka mati, termasuk saudara dan saya. Sebelum menjadi orang percaya, kita adalah orang-orang yang mati rohani. Orang yang mati rohani akan berakhir dalam neraka yang kekal. Tetapi puji Tuhan, ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, karena kasih-Nya yang besar, saudara dan saya yang tadinya sudah mati dihidupkan oleh Allah. Efesus 2 ayat 4-5 katakan, hanya Allah yang dapat membangkitkan mereka yang telah mati, baik mati jasmani juga mati rohani. Karena kasih-Nya yang melimpah, kita diselamatkan. Ketika seorang menjadi percaya kepada Yesus, ia selamat. Jadi kalaupun keadaan tubuh kita secara jasmani pada satu kali nanti kita mati secara jasmani, saudara-saudara, tapi roh yang ada di dalam kita ini hidup untuk selama-lamanya. Karena Allah yang sudah membangkitkan rohani kita dari keadaan yang mati menjadi hidup secara rohani. Kita tidak lagi mewarisi neraka yang kekal, tapi kita mewarisi kerajaan sorga yang kekal. Karena kasih Allah yang berlimpah. Efesus 2 ayat 5 katakan, kita menjadi percaya Tuhan memenuhi kita dengan segala kasih-Nya. Dan bukan hanya kasih-Nya saja, Dia mau memberikan kita pengharapan. Allah mau memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Dan Tuhan memberikan itu secara berlimpah. Dalam Roma 15 ayat 13 katakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan mau memberikan semuanya dalam kelimpahan. Hanya ada syaratnya, saudara-saudara. Roma 15 ayat 13 katakan,
dan damai sejahtera dalam iman kamu. Jadi untuk memperoleh pengharapan, untuk memperoleh sukacita, untuk memperoleh damai sejahtera yang Allah berikan saat kita telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Allah berikan itu secara berkelimpahan, untuk kita memperolehnya, ada satu syaratnya. Kita harus tetap mempunyai iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka Allah Roh Kudus itu akan memberikan kita semua yang Allah janjikan secara berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Allah yang besar telah mengutus anaknya, Yesus Kristus, ke dalam dunia ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yesus Kristus memberikan dirinya mati di Golgota, mati di kayu salib. Darahnya tertumpah untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus Kristus yang mengerjakan pekerjaan itu sehingga kita diubahkan dalam keadaan mati secara rohani. Tapi Allah Yesus Kristus itu yang sudah mati, Dia membangkitkan rohani kita. Kita hidup di dalam kerohanian yang hidup, di dalam Allah yang kekal. Dan marilah saudara-saudara, Allah yang sudah mengerjakan perkara-perkara besar itu bagi kita. Kita hidup tetap di dalam iman percaya kita kepada Dia. Kita hidup, kita berjalan di dalam jalan Allah dengan iman kita. Kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kehidupan yang kekal itu akan menjadi milik kita. Tetap kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menolong kita. Tetap percaya, sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Ada Allah yang begitu rela memberikan diri-Mu bagi kami. Kami orang-orang yang seharusnya binasa Tuhan, karena pelanggaran dan dosa kami. Tapi Engkau datang untuk menebus segala dosa kami ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan diri-Mu, darah-Mu tercurah hanya untuk menyelamatkan kami. Bahkan Allah memberikan pengharapan dalam hidup kami. Kasih-Mu berlimpah bagi kami. Sukacita, damai sejahtera itu Tuhan berikan bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Bukan hanya kehidupan kekal yang kami miliki. Tapi ada damai, sukacita Allah dalam hati kami. Itulah yang kami perlukan ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami ada di dalam Tuhan, kalau iman kami tetap ada di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, Engkau akan mengerjakan hal-hal heran bagi kami, memberikan kami secara berlimpah. Dan inilah yang kami rindukan Tuhan, tetap ada di dalam iman kepadamu, tetap berharap kepadamu, dan percaya kami tetap ada di dalam Tuhan, sampai Engkau datang kembali, kami mewarisi kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih, segala puji dan syukur kepada Tuhan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.